Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan salam kenal kepada semua Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di Wellington. Saya ingin sebut barangkali tadi ada Pak Leon yang membuka kata pengantar, kemudian Mas Nazar. Di sini juga ada Pak Weli, lalu tadi Mas Dava yang membacakan ayat, dan Mbak satunya tadi, lalu ada Mas Fernanda ini yang saya lihat online di kamera. Salam kenal, salam silaturahmi dari saya dan atas nama teman-teman saya di Nurul Wala, di lembaga saya. Alhamdulillah senang sekali kami bisa diajak untuk ikut berbagi pengetahuan tentang Islam, dan ini juga sekaligus menjadi pengingat dan merefresh pengetahuan kami juga tentang Islam gitu ya. Jadi, dan kami juga senang karena jarak kita ini lumayan sangat jauh sekali ya. Saya di Depok, di Cinere, dan Bapak Ibu semua di Wellington, di belahan bumi yang begitu jauh gitu. Tapi ternyata kita disatukan lewat satu komunikasi spirit agama gitu ya. Jadi tadi pun disampaikan oleh Mas Nazar bahwa yang di sana juga dari berbagai daerah di Indonesia. Boleh jadi tanpa ikatan agama mungkin juga, atau tanpa ikatan kenegaraan yang lebih profan gitu, mungkin tidak terhubung ya ketika di sana gitu. Tapi ada hal-hal lain yang membentuk identitas kita sehingga kita bisa duduk bersama, saling membantu dan seterusnya ya, melampaui sisi kemanusiaan kita. Bapak Ibu semuanya, saya ketika diminta kemarin, saya mengusulkan untuk berbicara tentang hadis Jibril ya. Sebetulnya saya kira ini sesuatu yang Bapak Ibu semuanya sudah pernah dengar dari kecil ya. Kita dari kecil sudah tahu apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, dan seterusnya gitu. Hal-hal yang sangat basic ya, yang mendasar. Tetapi saya ingin mengajak Anda semua ya, dan terutama saya, untuk kita mempelajari sekali lagi. Saya mencoba mendekati dari perspektif yang berbeda ya. Karena saya kira tantangan zaman berbeda, telah berubah ya. Zaman kita saat ini dalam beragama itu berbeda dengan dulu ya. Saya aja yang lahir di tahun 80-an ya, tahun 86, saya merasa kebutuhan beragama untuk anak-anak sekarang itu berbeda dengan zaman dulu ya. Apalagi mungkin bapak-bapak yang lebih senior yang ada di depan saya ini mungkin akan merasakan bahwa tantangan dan kebutuhan itu berbeda. Bagaimana mengajarkan agama pada anak-anak juga termasuk dalam tanda kutip mungkin pertanyaan-pertanyaan mengandung penyangkalan kepada ajaran agama dan sebagainya, itu makin kita rasakan belakangan. Jadi memang ada pendidikan-pendidikan agama yang perlu kita segarkan kembali ya, untuk kita baca ulang sesuai dengan zeitgeist atau semangat zaman yang kita alami sekarang. Misalnya sejak tahun 2018 ke belakang di Indonesia itu, di laporan Kementerian Kesehatan, data bunuh diri itu meningkat sekian persen ya, dan kalau kita hitung per hari, kira-kira satu hari itu 5 orang bunuh diri hingga hari ini, dan kebanyakan itu karena depresi ya, depresi yang beberapa variannya karena meaningless ya, kehampaan makna hidup ya, tidak punya tujuan, orientasi, dan di anak milenial apalagi Gen Z itu kan makin besar ya. Di tengah derasnya arus informasi yang tidak terbendung, dari internet kita bisa baca informasi macam-macam tentang agama ya, berbagai penafsiran agama yang berbeda, bahkan antar agama, budaya dan sebagainya. Dan kalau kita tidak memiliki satu fondasi pengetahuan yang cukup, mungkin kita larut terbawa, atau boleh jadi malah kalau seharusnya info tadi itu membawa satu kedewasaan, tapi karena kita tidak siap, itu justru mengantar kita pada sikap agnostik pada mulanya untuk menjadi ateis berikutnya, dan seterusnya. Tapi ini adalah tantangan zaman yang memang tidak terelakkan dan kita nggak bisa hindari, maka yang kita butuhkan adalah pendekatan yang baru. Jadi itu yang saya ingin coba dekati dari perspektif hadis Jibril yang akan kita pelajari setelah ini. Saya mohon izin share screen ya, Mas Nazar. Itu harus pakai permit saya atau gimana, Ustaz?
Iya. Iya, saya dijadikan co-host dulu kayaknya. Co-host. Masih Oke, disable. sorry, saya agak amatur di sini, Ustadz. Monggo, silakan. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah, Ustadz. Sudah, Ustadz. Ini saya akan mulai dari slide pertama. Ini hadis yang sangat terkenal ya, sangat masyhur, populer di antara kita ya, di kampung-kampung, tidak harus pesantren ya, di kampung-kampung juga kita sering dengar, itu juga dalam khutbah Jumat biasanya. Bapak pada suatu ketika, ini narasi dalam Sahih Muslim, kitab standar kedua dalam Islam. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat besar Nabi, bercerita, suatu ketika kami, ya para sahabat Nabi, sedang duduk-duduk bersama Rasulullah di suatu hari. Kemudian iltala alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Tiba-tiba muncul seseorang laki-laki yang beliau mendeskripsikan cirinya itu syadidu bayadis siyab, dengan pakaian yang sangat bersih, putih bersih gitu. Kemudian syadidu sawadis sa'ri, ya sya'riyah. Rambutnya sangat hitam kelam ya, mungkin hitam klimis gitu ya kalau bahasa Jawa. Kemudian la yura alaihi asarus safar, dan tidak terlihat darinya jejak-jejak perjalanan. Karena ini di masa itu transportasi beda dengan sekarang. Dulu perjalanan selalu berimplikasi pada orang yang tampil agak kumal gitu ya. Wala ya'rifu minna ahadun. Juga tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang mengenal siapa dia gitu. Tetapi anehnya hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Anehnya tiba-tiba dia nyelonong saja masuk dan duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Dia mungkin duduk bersila atau seperti posisi duduk di antara dua sujud itu. Menempelkan dua lututnya kepada lutut Nabi. Lalu bawadha'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas paha. Itu bisa paha Nabi atau paha dia sendiri. Tapi beberapa tafsir hadis pada paha Nabi. Jadi kalau standar etika kita ya, mungkin ini kurang sopan. Tiba-tiba dia nyelonong masuk, duduk di depan Nabi tanpa babibu gitu, menempelkan tangannya ya di pangkuan Nabi. Kemudian tiba-tiba dia bertanya pada Nabi, waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Dengan kata-kata ya Muhammad ya. Ketika itu Nabi sudah dipanggil oleh para sahabat dengan nama kebesaran ya, nama hormat maaf ya. Dengan ya Rasulullah, kadang ya Nabi Allah. Ini tiba-tiba nama diri ya Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ini saya baca terjemahan biasa dulu. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata, kemudian engkau menegakkan atau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau memberikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan haji di di Al-Bait ya, di Makkah. Ini istata'ta ilaihi sabila, dengan syarat ketika mampu ya. Tiba-tiba dia berkata, qala sadaqta, engkau benar Muhammad. Jadi dia bertanya, ketika Nabi menjawab, dia bilang engkau benar. Maka kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita itu terheran-heran. Ini orang datang, dan ketika dijawab oleh Nabi, dia bilang engkau benar. Jadi agak kurang ajar gitu. Kemudian qala, ya dia berkata lagi, fa'akhbirni anil iman. Kalau begitu, kasih tahu saya tentang iman. Lanjut orang tadi, tamu itu. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi. Iman adalah engkau beriman, engkau percaya billahi ya, tentang Allah. Saya menerjemahkan kata tentang, bukan kepada, nanti saya jelaskan. Wa malaikatihi, ya, iman kepada malaikat-malaikatnya ya. Kemudian wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, iman kepada para utusan, wal yaumil akhiri, iman kepada atau tentang ya hari akhir ya, eskatologi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi ya, dan iman terkait qadar ya, ketetapan ilahi yang baik maupun yang buruk ya. Qala sadaqta, engkau benar. Jadi mengulang kata-kata yang tadi. Kemudian
tidak berhenti di situ, dia masih melanjutkan lagi. Qala fa akhbirni anil ihsan. Selanjutnya kasih tahu saya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, ya, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah melihatmu. Itu ihsan. Kemudian dia melanjutkan, ya, qala fa akhbirni anis saati. Kemudian kasih tahu saya tentang as-sa'ah, ya, hari kiamat, ya. Sa'ah itu diterjemahkan hari kiamat biasanya. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, ya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dibanding yang tanya. Maksudnya ya tamunya tadi itu. Itu jawaban Nabi. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kasih tahu saya tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda sa'ah. Kemudian Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, ya. Yaitu adalah ketika amah, ya, budak perempuan, ya, di masa itu, ya, itu melahirkan tuannya, ya, tuannya yang nyonya, ya, rabbataha. Kemudian wa antarul hufatal uratal alat, dan engkau akan melihat al-hufat, ya, orang-orang yang berjalan kaki tanpa sandal, al-urat yang telanjang atau pakaian minimalis, al-alah orang-orang miskin dari Asya yang menggembala kambing, yatatawaruna fil bunyan. Tetapi mereka, jadi orang-orang yang secara sosial termarginalkan tadi itu, ya, disimbolkan dengan tadi orang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian dan seterusnya. Mereka justru berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Tsumman talaqa falabistu madiyan. Kemudian pergi, ya, dia pergi. Lalu Sayyidina Umar yang masih di situ ditanya oleh Nabi. Ya Umar, atadri manis sa'il, ya. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang tanya tadi? Dalam riwayat lain ini 3 hari setelahnya. Beda-beda versinya. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya nggak tahu siapa tamu tadi. Karena tadi di awal beliau menyatakan, di antara para sahabat nggak ada yang kenal orang ini. Qala, Nabi berkata, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Nabi berkata, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, yu'allimukum amra dinikum. Tujuannya untuk mengajari kalian, maksudnya para audiens yang ada di situ, tentang urusan atau ajaran agama. Jadi dalam dialog ini bukan Nabi yang tidak tahu, bukan, ya. Jadi itu ada kaidah dalam bahasa Arab yang disebut sebagai iyyaka ini wasma iyajarah. Misalnya kalau katakanlah misalnya di kantor, ya, ada staf kita yang kurang berjalan pada track yang benar, ya, kita mengkritik dia tapi dengan penyebutan nama orang lain, ya, si A, si B. Nah, ini iyyaka ani wasma iyajarah. Jadi sebetulnya di sini yang diajar adalah umatnya, bukan Nabi, gitu. Jadi Jibril bukan datang untuk mengajari Nabi dengan cara tes tanya jawab, bukan. Tapi maksudnya adalah untuk kalian. Maka adakum yu'allimukum dinakum. Jadi itu adalah pesan buat kita tentang ajaran-ajaran Islam yang saya sebut sebagai rukun, ya, fondasi atau apa. Nah, ini yang kemudian oleh para ulama dirumuskan menjadi rukun Islam. Ada rukun Islam, sejak kita pelajari, ada rukun iman, ya. Tetapi bagian yang sisanya itu tidak dibahas biasanya. Ada juga rukun ihsan. Ada konteks harusnya kalau masih koheren dengan satuan struktur hadis ini, itu malah ada 4. Ya. Ada iman, Islam, iman, ihsan, dan persoalan tentang sa'ah, tentang hari kiamat dalam tanda kutip. Tetapi kita seringnya mengenal hanya 2, rukun iman, rukun Islam, dan rukun iman. Tapi tidak apa-apa, kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ada satu ayat Al-Quran yang juga sejalan dengan hadis tadi, ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus fil ummiyin, kepada bangsa yang ummi, rasulan. Ya, ummi ini juga dengan nama lembaga yang ada di Wellington sama, ummiyin, ya. Dulu ummi ditafsirkan sebagai orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis, itu salah satu varian makna dalam ummi. Tapi beberapa mufassir kontemporer mempersoalkan itu, ya, karena memang misalnya begini, kalau Al-Quran itu lahir dalam sebuah budaya yang ummi, yang masyarakat tidak bisa membaca dan menulis, ini aspek fungsinya. Ya. Dulu mungkin
Al-Quran memukau dan memiliki daya tarik yang tinggi sesuai dengan konteks mereka. Tetapi mengapa sampai sekarang ternyata juga Al-Quran masih punya fungsi yang sama, gitu ya. Jadi masih mengandung relevansi, gitu. Artinya ummi bisa jadi maknanya bukan sekedar soal ketidaktahuan baca tulis, tapi bisa jadi yang lain. Ada yang menghubungkan ummi dengan ahlu kitab dan sebagainya. Tapi itu tidak penting buat kita sekarang. Intinya bahwa Allah mengutus kepada bangsa yang ummi itu rasul dan seorang rasul minhum di antara mereka, berasal dari mereka, yatlu alaihim ayatina, yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kata ayat ini kalau kita maknai dalam arti ayat Al-Quran kayaknya kurang tepat ya. Karena di sini adalah wa yu'allimuhumul kitab. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul itu mensucikan mereka, membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Lalu mengajarkan Alkitab ya, dan hikmah dan wisdom, kebijaksanaan. Tafsir klasik biasanya kitab adalah Al-Quran dan hikmah adalah sunnah. Apapun itu boleh saja. Tapi alhasil di sini ada Alkitab, maka ayat di sini itu semestinya ya biar tidak mengalami keterulangan, ayat di situ bukan ayat Al-Quran. Kalau enggak dia sudah terkandung pada kata Alkitab. Maka sebagian ulama menghubungkan kata ayat dalam arti sa'ah tadi itu. An amaratiha, tanda-tanda ya, tanda-tanda sa'ah dalam makna kiamat ya, kehancuran kosmik ataupun yang lain yang nanti akan saya usulkan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Nah, memang fungsi Rasul di sini seperti disampaikan oleh Allah adalah membacakan ayat ya, menyampaikan tentang ayat, tanda-tanda, simbol-simbol, kemudian mensucikan kita ya, membebaskan kita dari kebodohan ya, dari penyembahan diri dan seterusnya, dan mengajarkan kepada kita Alkitab wal hikmah, mengajarkan kitab ya, kitab suci dan hikmah, kebijaksanaan, dan itu akan menggeser kita dari kondisi wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kondisi yang sesat, yang gelap menuju satu kondisi yang tercerahkan. Ini fungsi Rasul. Nah, kita akan kembali ke hadis. Ini ayat ini sejalan dengan hadis tadi. Nah, kita akan mencoba di sini. Tadi saya katakan bahwa sebenarnya ada 4 ya. Ada tetralogi fondasi agama Islam. Saya sebut agama Islam ya, bukan Islam, karena kalau Islam nanti khawatir terkacaukan dengan Islam yang pertama gitu. Jadi Islam sebagai sebuah sistem yang menaungi beberapa ajaran atau punya beberapa fondasi. Pertama yang kita kenal sebagai rukun Islam ya. Rukun Islam selama ini secara tradisional kita mengenal terdiri dari 5 bagian ya. Syahadat, kemudian mendirikan sholat tadi yang kita baca di depan tadi, lalu memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan itu yang wajib, kemudian berhaji bagi yang mampu. Ini yang lalu dielaborasi secara luas, dipelajari di mana-mana menjadi bidang ilmu yang disebut sebagai ulumul fiqh, ilmu fikih ya, atau ilmu syariat, gampangnya disebut begitu. Jadi satu disiplin ilmu yang membahas tentang tata cara ibadah. Ya, fikih itu biasanya meliputi bab tentang thaharah, kemudian ibadah, lalu munakahat ya, kemudian muamalat dan jinayat. Biasanya itu yang dibahas dalam fikih, itu hukum ya, hukum Islam, ilmu hukum Islam yang dibahas secara luas dan telah melahirkan ribuan karya. Kemudian ada rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6 bagian yang sering kita dengar dari kecil. Iman tentang Allah ya. Kita bisa menyebutnya iman kepada Allah ya. Saya katakan tentang karena keapaan ya, esensi ya, mahiyah dalam bahasa Arab itu mendahului siapa. Jadi kita mengenal dulu ketuhanan, baru kita mengenal Tuhan ya. Jadi kita mengenal dulu prinsip-prinsip keniscayaan akan adanya Tuhan ya. Maka kita mengidentifikasi Tuhan yang benar itu yang mana. Jadi harusnya iman tentang Allah ya, iman tentang Allah. Kemudian iman tentang para malaikat ya, sebagai satu perantara. Kemudian kitab-kitab ya, bahwa Allah memiliki kitab suci yang diturunkan untuk umat manusia. Lalu dan ada rasul-rasul atau utusan, orang-orang yang dengan kualifikasi spiritual tertentu, dengan tingkat pencerahan yang tinggi, dan tentu dengan predisposisi atau dengan kesiapan fisik yang cukup ya, dia dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Lalu juga iman tentang hari akhir ya, eskatologi, bahwa dunia ini ada titik akhirnya. Ini prinsip yang sangat penting di dalam ajaran agama-agama Abrahamic religions ya. Jadi bahkan sebetulnya 3 ya, yang disepakati di semua agama itu minimal 3 itu ya. Keyakinan akan adanya Tuhan ya, kemudian
Di dalam Islam sendiri kalau usulul qawaid ya, yang disepakati oleh semua aliran dalam Islam itu adalah iman tentang Allah, kemudian Nabi ya, dan hari akhir. Kalau yang sisanya itu bisa jadi berbeda-beda. Tapi kalau di agama-agama lain, termasuk semua agama, biasanya implikasinya ya, kalau agama itu sifatnya teistik ya, bukan yang naturalistik, maka iman kepada Tuhan dan eskatologi hari akhir itu akan selalu ada. Bahwa alam semesta ini memiliki titik akhir ya. Nah, maksud akhir ini seperti apa itu diskusinya juga luas. Apakah seperti kita imajinasikan ketika kecil ya, dunia hancur, lalu kehidupan menjadi berubah total, kehidupan akhirat ya. Atau yang lain ya, karena fisika misalnya tentang expansion, universal expansion ya, alam yang berkembang segala macam, itu kan jadi diskusi baru dalam teologi modern gitu. Dan terakhir adalah tentang iman tentang qada ya. Biasanya kita sebut qada dan qadar ya. Iman tentang qadar ya, ketetapan ilahi. Bahwa setelah sudah ada satu neraca ketetapan yang itu bersifat fix dan berlaku beroperasi dalam sejarah, qadar yang baik dan buruk. Nah, saya ingin sampaikan juga bahwa sebetulnya di dalam filsafat Islam ya tidak dikenal konsep keburukan ya. Bahkan dalam filsafat secara umum ya, filsafat yang kembali kepada Greek filosofi ya, Plato dan sebagainya, itu tidak dikenal keburukan. Keburukan adalah kondisi ketiadaan kebaikan. Sama seperti kegelapan itu adalah kondisi kekurangan cahaya, karena kegelapan tidak bisa diukur. Keburukan juga begitu. Alhasil ini diskusinya panjang dalam teodise, dalam tentang keadilan ilahi. Tapi ini yang lalu rukun iman ini yang dikembangkan dalam sebuah kajian yang disebut sebagai ilmu kalam biasanya ya, teologi, ilmu tentang ketuhanan. Oke, kemudian ada rukun ihsan. Ya, ihsan itu dalam hadis tadi disebut ada dua ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, musyahadah. Disebut oleh ulama sebagai musyahadah. Jadi satu kesadaran saat beribadah bahwa kita melihat Allah, punya visi di situ, visi spiritual. Dan kalau tidak mampu, kita menyadari bahwa kita diawasi oleh Allah, disebut sebagai muraqabah. Nah, ilmu ini yang lalu berkembang secara luas menjadi ilmu tasawuf, ya, ilmu tentang penyucian diri, tentang pembacaan akan realitas diri kita di hadapan Tuhan. Jadi ilmu itu luas, baik yang teoritis maupun yang praktis. Nah, saya ingin mereposisi ya, mengingat kembali bahwa sesungguhnya rangkaian hadis ini tidak cukup kita hentikan ada pada rukun Islam dan rukun iman, tapi ada juga rukun ihsan. Rukun ihsan adalah ketika pengalaman ibadah kita, ketika semua penyelenggaraan aktivitas ibadah kita itu dipandu oleh kesadaran relasi kita dengan Allah secara intim, jadi secara personal, mengabaikan dunia luar. Jadi sholat yang benar adalah sholat ketika kita dibimbing oleh Allah, dipandu oleh Allah gitu ya. Jadi semua dalam menjalankan ajaran Islam baik yang 5 ini ya, maupun yang lain-lain, karena semua itu kalau kita niati ibadah itu menjadi Islam ya, menjadi memiliki muatan pahala dan sebagainya, maka kita harus relate-kan semua itu dengan kesadaran bahwa kita melihat Allah di depan kita ya, atau kita dilihat oleh Allah. Melihat Allah atau musyahadah ini juga mengandaikan satu bentuk kasih sayang Tuhan ya. Karena Tuhan yang transenden itu, maka kita imajinasikan dia hadir melihat kita. Jadi di sini berperan khayal atau daya imajinasi. Islam tidak mengharamkan imajinasi ya, khayal. Ya. Memang kalau dalam bahasa Indonesia khayal itu menjadi buruk, menjadi konotasinya menjadi jelek ya. Tapi khayal di dalam Islam, tradisi Islam itu menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan memungkinkan kita mengakses alam ilahi, ya, tentu dalam struktur yang lebih rendah. Jadi kita membayangkan, mengimajinasikan, ya, tentu dalam kesucian Tuhan, Allah hadir dan melihat kita. Nah, orang yang dalam hidupnya punya keyakinan diawasi oleh Allah, ya mana mungkin dia diawasi saja, yang muraqabah, yang kedua ya, orang diawasi Allah kan tidak mungkin dia berbuat maksiat gitu. Kan kita tuh bisa bermaksiat karena kita lupa ya, atau kurang rasa takutnya. Jadi kadang lupa itu juga satu bentuk karunia sebetulnya ya, karena manusia itu berpotensi berdosa, dan andaikan tidak ada lupa mungkin betapa kenangan-kenangan buruk kelam di masa lalu itu akan mengganggu hidup kita selamanya. Gitu. Jadi muraqabah atau musyahadah yang lebih tinggi itu yang memungkinkan kita bertuhan secara otentik di muka bumi. Kita beragama Islam secara otentik, maka harus memposisikan kembali ihsan ini untuk melambari, untuk mengisi semua yang ada di atas tadi.
Nah, yang keempat ini yang terlewatkan dan ini baru teorisasikan ya, dikaji itu belakangan belum lama oleh seorang pemikir dari Yaman, itu saya jelaskan. Ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat ya. Oke. Tadi dikatakan di apa fa akhbirni anis saah ya. Nah, dia malaikat Jibril bertanya, kasih tahu saya tentang saah ya. Terjemahnya kiamat biasanya begitu. Nabi menjawab, yang bertanya lebih tahu dibanding yang ditanya. Maka kemudian Nabi menyampaikan tanda-tandanya. Ketika budak melahirkan majikannya, ya ini sebuah metafor ya. Atau ketika tadi saya katakan kaum marginal berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Nah, kalau kita membuka lembar-lembar dalam kitab-kitab hadis yang standar ya, kata al-amat itu al-amah artinya adalah budak perempuan, itu dihubungkan dengan satu apa namanya struktur sosial yang berlaku ketika itu. Jadi kan kita sebagai audiens kontemporer, orang yang hidup 15 abad setelah Nabi dan konsisten, ingin konsisten mengikuti ajaran beliau akan kesulitan, apalagi mungkin anak-anak kita yang saya lahir pun sudah dihapus hukum perbudakan di dunia ya. Tidak mustahil bahwa nanti di hari entah kapan terjadi perombakan sistem kehidupan dan orang mungkin akan ada lagi perbudakan. Itu tidak mustahil terjadi, seperti di Eropa juga belum lama terjadi. Tapi artinya saat ini yang kita bayangkan itu sudah dihilangkan di muka dunia ya. Kesepakatan dunia dan itu kan di dunia Islam sudah tidak ada perbudakan. Maka kalau al-amat ini kita maknai dalam arti budak ya, budak yang melahirkan tuannya, bahwa ada katakanlah bangsa muslim berkuasa kemudian menguasai bangsa kafir, ini kan masih kategori klasik ya, ada muslim kafir dalam sebuah teritori. Sekarang sudah hampir hilang itu. Lalu ada seorang budak perempuan dinikahi oleh majikannya, dan kalau dia melahirkan anak dari majikan, maka anaknya kan anak yang merdeka, statusnya bukan anak yang budak. Tapi ibunya tetap budak, maka anaknya menjadi tuan bagi ibunya dan ibunya adalah tetap budak. Disebut ummu walad dan seterusnya. Diskusi dalam fikih itu menurut saya tidak begitu relevan sekarang ya dalam konteks kita saat ini. Mungkin nanti akan relevan, kita nggak tahu. Tapi intinya bahwa saat ini memaksakan makna itu untuk hadis ini menurut saya bukan kurang tepat, tapi agak problematis gitu ya. Jadi amat itu bisa kita kembangkan maknanya secara lebih luas. Nanti kita akan bahas. Oke, saya ingin melanjutkan dulu bagian yang tadi ya. Rukun Islam dan iman tidak terpisahkan. Jadi meskipun ada 4 pilar tadi, ini bukan sesuatu yang berdiri masing-masing secara terpisah. Tapi seperti dalam diagram Venn itu, ini masih ada irisan tengah yang bersama gitu. Misalnya syahadat ya. Syahadat itu sering dimaknai. Apa sih maksudnya syahadat? Apakah cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Betul, secara literal begitu. Tetapi apakah kita akan beragama hanya seperti burung beo yang meniru suara? Kan tentu tidak itu. Syahadat adalah sikap mengkonfirmasi keesaan Allah. Jadi syahadat adalah sebuah persaksian ya, isyhad ya. Syahadah adalah kesaksian dan persaksian. Kita memberikan kesaksian, kita mengkonfirmasi bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah itu memiliki sifat transenden sekaligus imanen. Transenden dalam arti dia berbeda dari makhluk ya, tapi juga tidak imanen, dia dekat dengan kita. Makanya kita berkomunikasi, bermunajat. Al-Qur'an menggambarkan Tuhan punya sifat-sifat seperti manusia, Maha melihat, Maha mendengar. Itu semua kan sifat-sifat makhluk gitu. Tapi dilekatkan kepada Allah, tapi dalam titik atau dalam kerangka yang sejalan dengan kesucian Tuhan, tentu saja ya, bukan seperti sifat kita. Tapi artinya itu imanensi, Tuhan itu dekat dengan kita, bukan transenden yang terlalu jauh di atas kita sehingga kita berjarak dan tidak bisa berkomunikasi. Maka ayat-ayat Al-Qur'an misalnya menarasikan Tuhan itu dalam posisi yang amat dekat ya. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid ya, ilaihi min hablil warid. Lebih dekat dari urat nadinya, nadi manusia ya. Dan seterusnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam salam-salaman di dalam diri kamu sendiri apakah kau tidak melihat Tuhan, dan seterusnya. Jadi Allah itu sangat dekat, bukan hanya transenden, luhur, tapi dia juga dekat dengan kita. Oke, itu syahadat adalah bagian pertama dari rukun Islam. Kemudian ada beriman ya, antu minabillah. Beriman adalah tasdik. Tasdik adalah sikap menerima, sikap membenarkan dan mengakui keberadaan Allah yang bersifat niscaya. Bahwa Tuhan itu sifatnya niscaya, bukan kontingent seperti kita. Kita mungkin ada, karena sebelum tahun sekian kita nggak pernah lahir,
kita nggak ada, dan setelah tahun sekian boleh jadi kita udah meninggal. Artinya keberadaan kita itu sifatnya fana gitu. Tidak niscaya. Tidak niscaya. Kita itu sifatnya contingent. Jadi beriman itu bertemannya dengan syahadatnya. Itu bukan dua hal yang terpisah gitu ya. Bagaimana mungkin kita mengimani Allah ya kalau kita tidak mengkonfirmasi keberadaan Dia gitu. Jadi ini tidak terpisahkan, iman dan Islam tidak terpisahkan. Kemudian juga iman itu bisa mengambil 3 bentuk minimal, ini seperti dikatakan oleh Sa'duddin Tafsazani. Iman yang sifatnya taklidi, yang kita ikut-ikutan ya. Awalnya mungkin begitu ya, kita karena besar dalam sebuah keluarga yang muslim ya, kita beriman kepada Allah. Kita nggak tahu lah Allah itu apa segala macam. Mungkin ya cuma kedekatan emosional ya. Kita tidak mempelajari lebih jauh Tuhan segala macam. Atau lalu belajar, tapi masih ikut-ikutan, ikut cara pandang orang. Atau imam yang tahqiqi, iman yang telah terverifikasi lewat diskusi atau penalaran sifatnya diskursif ya, rasional. Kita menggunakan katakanlah silogisme dalam Aristotelianism ya, dalam filsafat Aristo ya, tentang silogisme ya, kalau ada alam ya, ada pencipta dan seterusnya, itu yang standar klasik misalnya dan seterusnya. Atau iman yang aini. Ini iman yang dikonfirmasi lewat pengalaman spiritual, pengalaman ruhani. Saya menggunakan istilah spiritual bukan dalam makna mistis yang maknanya atau nadanya konotasinya ini ya kayak klenik atau hantu, bukan, tapi spiritual dalam arti yang terkait dengan ruh jiwa manusia yang autentik dari diri kita. Di dalam Islam manusia itu yang autentik bukan jasad fisiknya, tapi adalah spirit ya, Holy Spirit ya, roh dia gitu yang suci gitu. Karena itu asal kejadian manusia. Kalau konsepsi Al-Qur'an itu kan dari rohnya Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Aku tiupkan, aku ciprotkan dalam diri manusia itu sebagian dari rohku, rohnya Allah. Faqa'u lahu sajidin, maka malaikat diperintahkan untuk sujud. Jadi kita, semua manusia apapun agamanya itu pada mulanya fitrahnya adalah sakral, suci. Maka kita haram menghina orang, haram merendahkan orang karena perbedaan-perbedaan apalagi fisik. Karena semua manusia pada dasarnya adalah suci, memiliki cipratan rohnya Allah. Jadi iman yang ini adalah iman yang orang telah berhasil mengaktualisasikan kesadaran ruhaninya sehingga dia bisa mencerap, bisa mempersepsi realitas-realitas yang celestial, yang langit dalam arti ketinggian, bukan langit blue sky ya, dalam arti celestial, hal-hal yang di atas hal-hal fisik atau metafisika ya. Jadi tentang Tuhan, malaikat dan seterusnya. Ada orang yang mengalami begitu memang. Oke, itu jadi rukun iman dan Islam tidak terpisahkan. Kemudian juga saya ingin katakan bahwa rukun Islam dan iman juga tidak terpisah dari rukun ihsan yang ketiga tadi. Ya. Karena ihsan adalah bentuk perwujudan kesadaran kita yang paling sublim dan paling mendalam untuk selalu terkoneksi dengan Allah. Ketika kita menyadari bahwa diri kita tadi adalah cipratan dari rohnya Allah, ya, spiritnya Allah, dan kita suci, ya, maka kita akan kembali kepadanya. Seperti diungkapkan dengan sangat bagus oleh Maulana Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar dan penyair, ya, mistikus penyair dari Konya. Dia di syair pertama, bait-bait syair pertama di Masnawi Maknawi yang puluhan ribu syair itu kan tentang seruling bambu yang barangkali sering kita dengar ketika SD ya. Bahwa kenapa seruling itu bunyinya nyaring dan syahdu itu menyayat hati, kata Maulana Rumi, karena dia terpisah dari asalnya. Bambu itu kita potong, dia terpisah dari rumpun asalnya, jadi seruling. Maka kalau kita tiup, dia bunyinya itu melambangkan tangisan, syahdu. Sama dengan manusia. Kita terpisah dari Tuhan dalam penciptaan di alam semesta ini, padahal roh kita adalah bagian darinya. Maka harusnya orang itu menangis, merindukan untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali kepada Allah, merindukan untuk selalu berjumpa dan terhubung kepadanya. Jadi ihsan yang musyahadah maupun muraqabah itu adalah kesadaran kita yang paling dalam bahwa kita terkoneksi, terhubung kepada Allah sebagai asal kita. Ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang eskatologi atau hal-hal lain biasanya mengakhiri dengan kata wa ilaihil masir dalam Al-Quran. Kepadanya kita kembali. Kepadanya kita kembali kepada Allah. Dan kita akan bermuara ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada orang meninggal dunia, innalillah, kita adalah miliknya Allah.
wa inna ilaihi raji'un. Dan secara pasrah kita akan kembali kepada Allah. Secara tidak terelakkan ya, tau'an au karha. Baik kita kembali dengan tunduk dan ketaatan, kembali dengan senang hati, ataupun kita menyangkal, kita tetap akan mati kembali kepadanya. Jadi harusnya ya, kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap tarikan napas dan keinginan tidak terbendung untuk selalu terpaut dengannya adalah didasari oleh gerak cinta. Ini harusnya ihsan yang ini ada pada semuanya. Ya. Kesadaran bahwa Allah hadir di kita ya setiap tarikan napas gitu. Anda bisa bayangkan. Kemudian keinginan, kerinduan kita yang tidak terbendung ya untuk selalu dekat dengan Allah. Kalaupun kita mungkin kesulitan mengimajinasikan karena terlalu abstrak, kita bisa membayangkan dengan kekasih kita saja ya. Bagaimana orang yang sedang kasmaran gitu, dia selalu mengingat kasihnya. Ini kita geser, kita posisikan yang kita rindukan adalah Allah gitu. Maka yang mungkin terjadi semua itu adalah karena cinta. Ya. Jadi ihsan itu didasari, dilandasi oleh gerak cinta, gerak kerinduan. Cinta kepada Allah itu terbangun atau bisa terbentuk karena 3 hal, ya. Karena kepantasan, ya. Atau karena harapan, atau karena kecemasan. Misalnya Sayyidina Ali, ya, salah satu sahabat Nabi yang paling alim, beliau membagi tipologi manusia dalam beribadah itu menjadi 3 kelompok. Ya. Ada kelompok orang-orang yang beribadah karena takut diancam neraka. Itu adalah ibadahnya orang-orang Buddha ya, ibadatul abid. Jadi orang-orang yang beribadah karena takut diancam neraka. Seperti para budak ya, yang dia takut dipukul makanya dia bekerja. Dan di level atasnya ada orang-orang yang beribadah karena mengharap sesuatu, ini transaksional. Kita mungkin mau sedekah karena berpikir nanti di surga dibuat begini. Atau naudzubillah ada orang mau berjihad nanti mengharapkan bidadari, itu sudah keliru di sini. Cara berpikirnya ya kebalik. Atau kita mengharapkan istana yang besar di surga karena mungkin kita punya itu adalah sekedar mimpi ya, mimpi mungkin di dunia nggak terwujud, jadi orang membayangkan begitu. Dia mau berbuat baik kalau mendapat pahala yang besar di akhirat. Jadi karena harapan. Kata Sayyidina Ali, fatilka ibadatul tujar. Itu ibadahnya aku bisnis, transaksional hitung-hitungan. Tapi ada ibadah yang dilaksanakan atau terjadi karena landasan orang yang menyadari Allah adalah zat yang layak dicintai dan layak disembah. Fatilka ibadatul ahram. Itulah ibadahnya orang yang merdeka. Orang yang bukan karena motivasi harapan atau fairness tadi, ketakutan, tapi dia memang merasa Tuhan adalah zat, Tuhan adalah sahabat yang patut aku cintai, yang paling layak aku cintai, maka dia beribadah. Ini tiga-tiganya bukan buruk ya. Saya ingin sampaikan bahwa kecemasan ya atau ketakutan ini tidak buruk ya. Al-Quran juga menggambarkan itu ya, orang diancam neraka. Jadi kalau kita menolak kecemasan dan harapan karena mengingkari ayat menjadi kufur ya. Tapi kalau maksudnya kita menolak kecemasan, kita menolak harapan, tapi karena kita terpaut oleh yang lebih tinggi yaitu kepantasan Allah untuk disembah ya, dipuja, maka itu lebih tinggi kedudukannya. Jadi ibadah yang autentik ya. Kesadaran bertuhan yang paling autentik adalah kesadaran yang yang terjadi kalau kita mengetahui dengan pasti bahwa dia adalah zat yang memang pantas dipuja. Oke. Jadi ihsan harus menjadi spirit yang mendasari ajaran-ajaran agama Islam. Maka kesadaran ini yang harus mewarnai semua perilaku kita dalam berbuat kebajikan, apapun itu. Kalau kita meyakini semua manusia adalah mengandung ruhnya Allah, bahwa semesta ini adalah manifestasi perwujudan dari cinta kasih Tuhan, maka tidak ada satupun entitas di alam semesta yang kita pandang dengan minor. Kita nggak mungkin merendahkan binatang dan sebagainya. Di dalam tasawuf misalnya, kita tentu mengakui ya, babi itu haram dimakan, air liur anjing itu najis, entah ta'abudi ataupun ta'akudi dan seterusnya. Tetapi kita tidak boleh, karena faktor itu lalu kita merendahkan zatul hayawan ya, diri binatangnya. Jadi bagi Anda yang menganut fikih yang memandang bahwa
anjing tidak boleh dipelihara misalnya gitu ya. Bukan hanya pada air liurnya yang najis, berimplikasi kepada tidak boleh memelihara. Ya, kita tahu ada sebagian keluarga muslim yang memelihara anjing, juga ada mazhab yang membolehkan itu. Tapi kalau kita merendahkan binatang itu dengan pandangan yang hina, kita berdosa di situ. Jadi ketika Allah menetapkan sesuatu sebagai najis, itu tidak berarti zatnya menjadi tidak mulia. Bukan. Haram sendiri bermakna juga mulia ya, dia terhalang. Dia Baitul Haram ya, haram itu dari kata harum, sama dia haram, ya dia yang terhormat gitu, yang harus dijaga. Jadi haram itu sesuatu yang tidak boleh kita lampaui. Jadi keharaman atau kenajisan dan sebagainya itu tidak mengimplikasikan bahwa sesuatu, satu realitas, satu benda itu menjadi hina di hadapan Tuhan. Maka kita tidak boleh memandang apapun yang ada di alam semesta ini dengan pandangan yang penuh hina. Apalagi kepada manusia yang kita yakini sebagai karya terbaik Tuhan. Oke, jadi ihsan ini, ya, prinsip kesadaran untuk terpaut kepada Allah, Allah hadir. Ini harus mewarnai semua aktivitas ibadah kita, ya, apapun ya, baik itu ritus ibadah yang mahdoh ya kayak sholat dan lain-lain itu, maupun ibadah-ibadah sosial dan sebagainya, membantu sesama. Karena kita membantu orang berkebutuhan misalnya, bukan karena memang faktor sosial dan ekonomi, bukan, tapi juga melihat mereka sebagai tajalli atau manifestasi Tuhan. Gitu. Saya ingin melanjutkan lagi. Bismillah. Jika 3 rukun yang pertama terkait ajaran-ajaran yang bersifat konstan ya, atau shawabit, maka rukun keempat terkait hal-hal yang berubah. Perhatikan tadi ajaran tentang Islam, ya, kemudian tentang iman dan ihsan, ini tidak berubah, tidak lekang oleh waktu. Jadi belum ada ceritanya bahwa kalau di tahun sekian nanti sholat tidak wajib. Sholat 5 waktu tidak wajib. Atau zakat minimal yang 5 tadi itu yang paling fundament ya. Belum ada ceritanya begitu ya. Atau misalnya bertindak kurang ajar kepada orang tua menjadi boleh. Tidak pernah akan terjadi begitu. Itu konstan. Ajaran-ajaran sifatnya konstan, tidak akan berubah. Tapi ada ajaran yang hal-hal sifatnya mutaghayyirat, berubah. Realitas yang kita hadapi ya. Rukun keempat, 3 yang pertama tadi sifatnya konstan ya. Sementara rukun keempat yang terkait dengan ilmu sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat atau simbol-simbol hari kiamat ya, atau sa'ah saja, ini mutaghayyirat, hal-hal yang berubah yang terjadi dalam sejarah. Ada seorang ulama kontemporer yang masih hidup orangnya di Yaman, namanya Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur. Dia mengembangkan teori baru yang menurut beliau selama ini dilewatkan oleh para ulama besar, yaitu tentang sa'ah ya. Bahwa sa'ah ini juga harus menjadi rukun keempat. Rukun Islam, rukun agama Islam tidak hanya Islam dan iman, termasuk ihsan ya, tapi juga rukun tentang ilmu bisa'ah, pengetahuan tentang sa'ah atau hari kiamat. Jadi Habib Abu Bakar Ad-Dani menggagas teori baru, namun tetap mempertahankan makna sa'ah ya, sa'ah dalam hadis tadi, dalam hubungannya dengan kehancuran kosmos. Jadi sa'ah dimaknai kiamat semesta gitu. Maka ya budak melahirkan utuhan, kata antaridal amatu rabbataha tadi, bahwa budak melahirkan Tuhan itu maksudnya adalah perubahan dan kehancuran sistem pengetahuan dan keyakinan. Jadi akan ada satu fase, satu masa di mana seperti sabda Nabi, memegang iman itu lebih sulit dibanding memegang bara api. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Wellington tantangannya lebih besar dibanding kita yang di Indonesia gitu. Di mana di sini budayanya kan mayoritas adalah muslim. Jadi ketika fondasi pengetahuan dan keyakinan digoyahkan. Dulu ketika sains belum begitu spektakuler ya, orang dengan mudah meyakini hal-hal yang disebut mukjizat ya. Hal-hal yang adikodrati, melampaui hal-hal yang biasa gitu ya. Tapi makin tersingkapnya pengetahuan-pengetahuan baru ya, orang bisa membaca alam dan seterusnya, maka keyakinan hal-hal yang adikodrati mulai memudar. Misalnya gagasan tentang mukjizat di dalam Islam itu kan juga sangat-sangat kaya ya. Dulu ada orang meyakini mukjizat Nabi itu keluar air dari tangan segala macam. Itu kita tidak menyangkal itu ya. Tapi pada akhirnya mukjizat yang paling paripurna, yang paling sejalan dengan rasionalitas publik modern adalah Al-Quran itu sendiri. Mungkin kalau kita bicara pada anak-anak kita sekarang, Nabi bisa membelah bulan, itu semua ngapain itu dan itu. Itu tidak cocok dengan sistem pengetahuan kita sekarang gitu. Jadi ini hal-hal yang berubah. Jadi
apa namanya, antalidal amatu rabbataha, itu ketika asas pengetahuan, keyakinan itu mulai terganggu gitu. Jadi butuh trik dan permajaan tentang pengetahuan kita. Kemudian soal kaum marginal tadi itu adalah metafor bagi perubahan dan kehancuran atas pemerintahan dan perekonomian. Ya. Saat ini dunia dihegemoni oleh sistem kapitalisme. Ya. Kita masih sebagai Muslim kita masih bangga dengan ucapan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak mungkin dikalahkan. Tapi di mana-mana negara Islam kalah gitu. Jadi ada yang perlu kita penafsirkan kembali terkait ini. Terkait sosial ekonomi, kemudian prinsip-prinsip pengetahuan, itu perlu dilihat dalam kacamata struktur rukun agama Islam yang keempat. Maka ini tugas ulama ya, bukan tugas kita, bukan tugas kita semua di sini. Dibutuhkan pembacaan kreatif terhadap teks-teks agama yang satu bersifat prediktif dan apokaliptik. Nabi banyak meramalkan dalam tanda kutip ya, akan terjadi begini-begini. Misalnya latun qadan urul Islam urwatan, bahwa nanti tali Islam itu akan terputus sepotong demi sepotong. Islam itu akan hilang secara perlahan sampai antara adalah sholat. Nah, kita perlu membaca prediksi Nabi yang sebenarnya apokaliptik yang belum terjadi dulu. Nabi meramalkan bahwa nanti hingga hari kiamat akan terjadi begini. Nah, ini perlu kita pelajari. Tapi ini tugas ulama maksudnya ya. Untuk membaca apa yang tengah kita alami sekarang ini. Kemudian kedua, membaca pembacaan yang bersifat induktif untuk mengekstrak hukum-hukum sejarah yang beroperasi pada masa Nabi dan setelahnya. Jadi apa yang terjadi yang dialami oleh pada dakwah Nabi dan masa-masa setelahnya yang diramalkan hingga hari kiamat tadi, karena banyak sekali disebut ya. Misalnya ada amanah tercerabut ya, amanah akan tercabut dari bumi, sikap amanah dan seterusnya. Termasuk kehidupan yang sebelum Nabi ke belakang. Al-Qur'an itu kan banyak cerita tentang kisah-kisah orang dahulu. Orang-orang yang mendustakan, orang yang ingkar janji dan sebagainya, itu akan terkena hukum sejarah gitu. Jadi ini perlu hukum-hukum sejarah ini, yang nilai-nilai ini yang perlu kita pelajari dan mungkin kita kenalkan ke generasi muda ya. Karena anak-anak muda mungkin butuh sesuatu yang lebih lebih quotable dan mudah dipahami gitu ya, bahwa kalau orang begini dia akan begini, misalnya begitu. Nah, oke, ini bagian dari rukun keempat. Jadi perlu pembacaan tertentu yang membuat kita bisa awas, bisa tetap punya dasar dalam agama kita dalam mengarungi kehidupan dalam realitas yang baru ini. Oke, tapi tadi saya katakan bahwa penafsiran Syekh Abu Bakar Al-Adhari ini masih menghubungkan kata sa'ah dalam makna kehancuran kosmos, alam semesta. Saya lanjutkan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, Anda semua, teman-teman, karena saya memegang Yayasan Nurul Wala ini yang memang temperamen keberagaman kami itu di aspek spiritualitas ya, aspek kerohanian, mementingkan aspek ruh ya, jiwa manusia yang kita prioritaskan. Maka saya ingin mencoba memberikan makna baru dalam tanda kutip terkait penggalan hadis ini. Ini yang terlintas di kepala saya belum lama hari-hari ini. Antalidal amatu rabbataha ya. Saya ingin memulai dari prinsip bahwa dengan membiarkan makna sa'ah itu lebih luas dari sekedar kehancuran kosmik. Sa'ah itu juga bermakna kekacauan ya, chaos, ya, fawdha, kehancuran. Misalnya ada hadis idza fawwidal amru ila ghairi ahlihi ya, kalau suatu persoalan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantadhir sa'ah. Maka tunggulah kehancuran, bukan maknanya kiamat, bukan. Tapi sa'ah itu maknanya luas dari itu. Jadi pertama, sa'ah maknanya bukan hanya kiamat kosmik. Kedua, mereposisi rukun ihsan sebagai prinsip yang melambari semuanya. Kita tadi sudah diskusikan bahwa semestinya ihsan ini mengisi, mewarnai semua kegiatan kebajikan kita. Semua kegiatan aktivitas kita. Dan serta dengan kesadaran kita bisa membedakan ada yang formal, ada yang esensial. Ada aksiden, ya, hal luar, ya, aksiden yang menempel. Ada esensi, ada yang inti. Ya. Kita tahu, kita mengerjakan sholat misalnya. Sholat adalah perbuatan yang dimulai dari takbir, ya Allahu Akbar, dengan bacaan, gerakan, bla bla bla, ditutup dengan salam. Itu formal, surahnya. Bentuk formal agama. Kalau kita hanya menjalankan sholat misalnya, seperti yang dicantumkan di dalam kitab-kitab fikih standar, ya, bahwa sholat itu adalah perbuatan dimulai bla bla bla,
dalam kondisi wudhu, seterusnya itu, maka sholat menjadi sah meskipun hati kita dari detik pertama sampai salam sama sekali tidak ingat Allah. Jadi secara fikih itu sah ya. Tapi ulama biasanya mengatakan sah tapi nggak dapat pahala gitu. Kan aneh itu. Buat apa kita mengerjakan sesuatu ya secara formal diterima tapi nggak dapat pahala, nggak dapat atau nggak diterima oleh Allah gitu. Ini kita tahu bahwa artinya di sini ada esensi ya, ada esensi sholat. Khusyuk ya, kehadiran hati, ada aksidennya, ada bentuk formalnya, ada surahnya, ada bentuk formalnya. Bentuk formalnya adalah ritus ibadahnya itu. Tapi kalau itu kita kerjakan secara kosong dari spirit, dari makna, dari kesadaran kehadiran ilahi, itu menjadi tidak berbobot gitu. Kalau dalam hal-hal materi kan tidak begitu ya. Misalnya kita memberi ya barangnya itu karena ada nilainya pada barang itu. Tapi dalam ibadah-ibadahnya tidak begitu ternyata. Maka saya ingin katakan bahwa tampaknya tidak berlebihan untuk kita katakan bahwa redaksi hadis ini juga dapat kita maknai dalam pengertian relasi antara asal dengan far, antara prinsip dengan cabang, antara zati dengan aradi, antara esensi dengan aksiden. Jadi pada akhirnya memang tidak terelakkan di dalam agama kita itu ada hal-hal yang sifatnya zati, ya, esensial, yang tidak lekang oleh waktu. Ya. Ada hal-hal yang sifatnya formal, yang itu tampil dalam bentuk-bentuk yang ritus dan sebagainya tadi itu. Syahadat misalnya, syahadat secara formal ya kita mengucapkan kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun hati kita menyangkal, nggak mengaku, misalnya nggak mengaku Tuhan, nauzubillah gitu ya, karena takut terhadap hukum positif di sebuah negara, kita bersyahadat. Syahadat seperti itu nggak relevan sama sekali, itu nggak ada nilainya di mata Tuhan. Dan itu justru menunjukkan betapa hipokrit kita, kita munafik sekali. Kita larut oleh kepentingan desakan luar, bukan oleh otoritas diri kita. Maka menempatkan kembali, jadi antalidal amatu rabbataha. Saya ingin memaknai bahwa hadis ini boleh jadi juga menyindir perilaku beragama kita yang makin kesini tampaknya makin formal. Orang mendefinisikan identitas agama dengan simbol-simbol. Bahwa saya Muslim, maka pakaian saya pakaian koko, pakai kopiah. Ya. Tapi kita kosong dari kesadaran ilahiyah. Maka menjalankan ritus agama tidak boleh kosong dari makna. Sikap memprioritaskan bentuk formal ritus agama sambil menganggap enteng dan mengabaikan spirit yang melatarinya adalah kiamat agama. Itu adalah sa'ah. Jadi saya ingin tegaskan bahwa di tengah gelagat, di tengah semaraknya politik identitas ya di Indonesia itu luar biasa politik identitas agama itu dipakai betul. Ya. Mari kita mengevaluasi, saya mengajak diri saya dan kita semuanya, mari kita mengevaluasi untuk menempatkan kembali keberagamaan kita pada track yang benar, yaitu menempatkan yang esensial, yang spirit ya sebagai asas, sebagai inti yang mewarnai bentuk-bentuk formalnya. Cinta kasih, ya, keadilan, kerendah hatian, itu semua yang hal-hal yang sangat-sangat vital dalam agama dan harus kita isi pada hal-hal yang lainnya, ajaran-ajaran yang lainnya. Jadi antalidal amatu rabbataha, saya menarik kesimpulan, ini adalah satu panduan buat kita bahwa di menjelang zaman yang makin jauh jarak kita dengan Nabi, maka kita tidak boleh terpalingkan, terpalingkan sehingga kita lebih fokus pada aspek luar agama dan mengabaikan aspek dalamnya. Karena beragama ya harusnya memang bertuhan ya. Beragama itu bukan mengikuti institusi agama saja, tapi inti jantung agama itu ya bertuhan. Kesadaran spiritual, kesadaran tentang ilahi gitu. Kalau maksudnya adalah berafiliasi kepada sebuah ajaran agama saja, berafiliasi kepada satu agama, cuman ya ikut-ikutan itu ya, itu kita kehilangan kesadaran terdalam kita sebagai human, sebagai sebuah manusia. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu semuanya dan Mas Nador, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Mungkin bisa di share-nya, share screen-nya.
Ya. Oke, saya benar-benar merasakan baru saja kuliah ini rasanya dengan sangat banyak pengetahuan yang di-pack dalam waktu yang singkat dan juga dengan kajian yang sangat mendalam. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saatnya untuk kita untuk berdiskusi dalam artian tanya jawab, dan saya harus katakan dari awal bahwa tanya jawab ini tidak dibatasi untuk topik yang Ustadz Azam barusan uraikan ya. Maksud saya begini, bahwa Ustadz Azam ini yayasannya Nurul Wala itu di bidang akhlak, di bidang perilaku, dan di bidang tasawuf ya. Tapi barangkali di pikiran kita itu pasti ada pertanyaan, rasa pengen tahu dan segala macam, itu di segala bidang, bukan hanya di area di mana Ustadz tadi mengcover gitu. Saya akan buka beberapa pertanyaan, nanti Bapak Ibu silahkan raise hand di di Zoom, atau bisa di atau bisa di chat juga ke saya. Tapi alangkah baiknya kalau raise hand langsung. Oke, Ustadz langsung saja ke pertanyaan pertama. Ini dari Ustadz Wira. Monggo Ustadz Wira, silahkan. Terima kasih Ustadz Nazar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran atas taujih yang telah disampaikan kepada kita. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Ya, biasanya hadis tentang hadis Jibril ini kan kaitannya itu kan 3 hal pokok dalam agama, yaitu rukun Islam, iman, ihsan. Alhamdulillah di sini juga dibahas tentang yang keempat, yaitu tentang sa'ah. Ini hal yang menarik. Masya Allah. Jazakallah, ini tambahan ilmu bagi saya pribadi di sini. Alhamdulillah, terkait tadi kan Ustadz mengawalinya taujihnya Ustadz itu tentang depresi ya. Ya, alhamdulillah. Ini kebetulan awal muasal saya pindah ke sini juga karena ada hal depresi gitu ya. Jadi yang membawa saya ke sini utamanya sih karena mungkin masih muda, idealis, terus saya masuk jadi pegawai negeri sipil, kaget dengan struktur ya, budaya. budayanya di dalamnya, dan kebetulan saya di bagian keuangan, jadi depresi, dari sempat ke psikolog dan mengatakan lebih baik keluar, tapi keluarnya jauh kemana ya? Nyangkutnya ke New Zealand. Ya alhamdulillah sekarang alhamdulillah lebih baik. Iya, Ustadz, alhamdulillah terkait mengimani tentang Allah tadi menarik juga. Ustadz lebih memilih kata diksinya itu adalah tentang Allah, bukan kepada Allah. Jadi mengetahui terkait ketuhanan itu sendiri. Memang kita tantangan kebetulan di sini sebagian besar dari kami sudah punya putra-putri yang sudah mulai besar, ada yang sudah kuliah juga. Nah, ini memang salah satu topik yang menarik yang perlu kita kuatkan di sini terkait ketuhanan. Dan ya kita berusaha tetap menanamkan pengetahuan mengenali Tuhan kepada anak-anak kita di tengah-tengah budaya di sini yang lebih kepada ateis atau kalau yang tidak terlalu peduli adanya Tuhan atau enggak, itu namanya apa ya? Agnostik mungkin ya. Iya, agnostik ya, seperti itu. Nah, memang akhirnya itu kebetulan latar belakang saya juga keluarga saya bukan keluarga yang religius, jadi mau nggak mau saya juga harus mencari mempelajari agama sendiri gitu ya. Alhamdulillah di ujungnya itu bahasanya kalau kita berkomunikasi dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, itu memang adalah nanti kita akan ketemunya kepada bahasanya alam semesta ini, this universe, ada itu dengan sendirinya. Seperti halnya kalau kita yang beriman itu, Tuhan itu
ada dengan sendirinya. Jadi ada salah satu kalimat dari orang ateis itu mengatakan, I believe that the universe ada dengan sendirinya, sebagaimana saya menghormati Anda mempercayai Tuhan itu ada dengan sendirinya. Maka ketika kita mau bicara tentang agama kepada yang tidak percaya dengan Tuhan, itu dari keyakinannya saja sudah berbeda. Jadi kita sepertinya tidak bisa bekerja sama di bidang hal itu, tapi di bidang hal-hal yang lain kita bisa, seperti itu sih. Itu sudah saya mulai tanamkan kepada anak-anak. Jadi bagaimana mereka sendiri yang mencari mengenal tentang Tuhan itu sendiri gitu. Nah, ini yang pertama adalah mungkin sebagai sharing. Yang kedua itu tantangan yang ada di sini. Nantinya saya ingin minta masukan dari Ustadz. Mungkin kita, kalau saya sendiri kan dari SD sampai SMA itu sekolahnya negeri, jadi pendidikan agamanya itu kebetulan saya dengan Ustadz berumuran sama. Kita umurnya sama Ustadz. Nah itu kalau di kurikulumnya pemerintah itu kan pelajaran agama itu kan cuma seminggu sekali dan itu 2 jam. Ya, betul. Iya. Dan Sangat alhamdulillah, kurang, ya. Ya alhamdulillah yang kita dapatkan tentang tauhid itu kita dapatkan 20 sifat Allah gitu ya. Wujud kita bahkan mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Dan alhamdulillah itulah yang dipelajari, dan di luar itu ketika saya ngaji di masjid dan pengajian remaja di dekat rumah, itu yang kita pelajari gitu. Ketika saya masuk ke kuliah, kebetulan saya diberikan kesempatan kuliah di Depok, di Universitas Indonesia di sana. Nah itu mulai mengenal adanya teologi tauhid yang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat gitu. Nah itu saya sempat coba pelajari, karena yang saya tahu itu ya tauhid itu adalah utamanya itu la ilaha illallah, seperti itu. Singkat kata, akhirnya saya mempelajari dari asma wa sifatnya itu mereka kalau menurut saya, kalau saya latar belakangnya dulu adalah pernah ikut salah satu organisasi kepemudaan, saya sebutkan Banser lah gitu ya. Nah itu ya kami dapat pengetahuan agama lah gitu. Nah kalau untuk asma wa sifat itu torik yang kita dapatkan itu adalah pendekatannya, caranya itu dengan tafwid sama takwil gitu ya. Nah sedangkan ada saudara kita di jamaah yang lain itu menggunakan pendekatan toriknya itu adalah isbat, seperti itu. Nah alhamdulillah dulu juga ada Ustadz Farid di sini. Ada salah satu saudara kita yang pendekatannya lebih kepada isbat. Itu ketika dia bilang, kenapa nggak menerima isbat gitu, saya bilang, saya pernah mempelajarinya gitu ya, tapi ketika saya sudah coba mendalaminya, kayaknya lebih aman untuk mentanzi, mensucikan Allah itu dengan 2 hal itu. Nah, tapi kalau misalkan Anda menggunakan isbat, ya monggo silakan gitu ya, monggo silakan. Tapi dari dianya sendiri itu merasa bahasanya kalau misalkan saya dipersilakan pakai isbat, kenapa kamu nggak ngambil juga gitu? Oh nggak apa-apa, kan setiap orang beda-beda. Cuma dia mungkin baru belajar gitu ya. Jadi diskusinya jadinya nggak berakhir. Nah, untung ada Ustadz Farid lalu menjelaskan. Ya kadang kita juga membutuhkan cara isbat gitu ya dalam menerangkan beberapa hal gitu, seperti itu. Nah, tantangan yang ada di sini adalah bahasanya sempat saya memang sempat mengajar buat anak-anak di masjid di sini Kilbani, sama ada di Alamin. Nah, materi keislamannya mereka menyebutkannya itu Islamiyat. Itu kalau tentang tauhid itu memang lebih kepada cara isbat itu sendiri gitu. Nah, tantangan kita di sini adalah sekarang ini kita tidak punya ustadz yang yang punya latar belakang
keislaman di Indonesia gitu ya, yang ada di sini, khususnya buat anak-anak kita yang ada yang sekarang itu tumbuh besar di sini. Seperti itu. Nah, menghadapi fenomena ini, apalagi kalau di Auckland, karena dulu saya pernah 1 tahun di sana, itu memang di sana itu ada kegiatan keislamannya itu mulai bagus. Nah, tapi di sisi untuk akidah tauhidnya, itu memang yang mengajarkan adalah kawan-kawan yang menggunakan itu tarikatnya atau cara sifat Allah, untuk mengenal sifat Allah itu dengan cara isbat itu. Nah, bagaimana untuk masukan dari Ustadz, bagaimana sebaiknya kami yang ada di sini untuk menanggapi perbedaan cara pandang tentang mengenal Allah itu sendiri. Baik, terima kasih. Ustadz bisa segera langsung dijawab, tapi saya mohon izin nanti tolong juga dijelaskan istilah-istilah teknis tadi Ustadz ya, kan beberapa agak ini dari pertanyaan Ustadz Wira itu. Oke, monggo silakan. Ya, terima kasih Ustadz Wira, salam kenal, dan nampaknya Anda lebih banyak pengalamannya dibanding saya gitu ya. Tapi saya akan coba share hal-hal yang menurut saya perlu saya sampaikan ya. Jadi pertama begini, soal kebutuhan berteologi anak kita itu apa? Ini mungkin yang perlu kita tetapkan dahulu ya. Apakah kebutuhan berteologi atau kesadaran tentang Tuhan dan sifat-sifatnya itu sama seperti kita dulu atau enggak? Ini kita perlu meneliti ya, mungkin dengan dengan komunikasi langsung ya, untuk menjajaki tahap psikologis ya, karena pengetahuan itu berbanding lurus dengan perkembangan psikologis anak. Jadi kita nggak bisa menyampaikan sesuatu yang tidak tepat. Nah, saya masih berpikir keras tentu saja ya, apakah pengajaran teologi atau ilmu kalam tradisional dalam hal ini adalah mazhab Asy'ari yang kita sebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, Asy'ari dan Maturidi, terutama adalah Asy'ari, biasanya apakah ini masih dibutuhkan atau tidak ya? Kalau dalam seperti yang skema tradisional, seperti saya dulu pelajari pesantren. Misalnya begini, di awal selalu diajarkan tentang 3 hukum akal ya, tentang keniscayaan ya, wujud, kemudian kemustahilan, sama imkan ya, jawaz, kontingensi ya, hal-hal yang soalnya mungkin. Dulu kita melihat segala sesuatu dari 3 sudut ini. Ada sesuatu yang sifatnya niscaya, ada sesuatu yang sifatnya mustahil, ada sesuatu yang sifatnya kontingent atau mungkin terjadi. Nah, penetapan Tuhan itu pada level yang pertama, wujud yang niscaya. Dia niscaya ada gitu. Tapi saya tidak begitu yakin ya, kalau cara demikian itu masih dibutuhkan oleh generasi kita ya. Maksud saya untuk anak-anak secara umum ya. Kalau untuk mencetak generasi teolog ya, orang-orang yang memang mempelajari ilmu teologi, menurut saya iya harus. Tapi untuk anak-anak katakanlah yang bahkan mungkin tidak besar dalam iklim keluarga yang religius ya, menurut saya yang lebih kita teruskan adalah spirit Islam yang arahnya adalah pembentukan karakter. Kita tahu bahwa Nabi itu diutus sebagai rahmat bagi semesta ya, rahmatan lil alamin, sebagai cinta kasih, dan turunannya adalah Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, menggenapkan akhlak, perilaku baik, kesejatian gitu. Maka kalau ini tujuannya, menurut saya yang lebih mudah untuk pengenalan Tuhan itu lewat asma, lewat nama, tetapi bukan dalam kerangka yang lalu menjadi rival bagi teologi tradisional ada di Indonesia. Itu yang dikatakan dari Taimiyah ya, yang 3 itu kan asma, sifat, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Tapi asma maksud saya, yang saya maksudkan adalah tentang asmaul husna saja. Asmaul husna itu adalah media cara kita mengenal Allah lewat nama-namanya. Dan saya menganut pandangan dalam irfan, dalam tasawuf yang teoritis, bahwa nama itu sifatnya eksistensial atau ontologis ya. Jadi nama itu adalah zat plus sifat ya. Jadi nama tidak sama seperti kita. Nama saya Azam itu kan orang tua secara konsensual memberi nama Azam, itu diganti bisa. Tapi kalau nama Tuhan itu lekat dengan diri, karena nama itu adalah zat tetapi yang muncul dalam sifat tertentu. Zat Allah mutlak, dia muncul dalam sifat kasih, maka disebut Ar-Rahman, Maha Pengasih. Nah, kalau arahnya adalah pembentukan karakter, maka untuk anak-anak dengan kebutuhan beragama seperti itu,
akan lebih tepat tampaknya yang kita ajarkan pengenalan Tuhan lewat nama-nama tadi. Asmaul Husna misalnya begitu ya, yang 99. Tuhan tuh namanya ini, namanya ini. Maka sifat apa yang bisa kita pelajari dari situ? Tuhan Maha ini dihubungkan dengan semesta misalnya ya, Maha Pencipta. Al-Khaliq, Maha kreatif, Maha menciptakan. Nah, semesta adalah hasil kreativitas Tuhan. Nah, maka anak kita tuntut untuk kreatif dalam kesehariannya, termasuk yang lain-lainnya ya, Maha terpuji dan seterusnya. Jadi sifat-sifat itu akan diapropriasi, akan ditanamkan ke dalam diri anak. Ini sekali lagi kalau orientasinya adalah pembentukan karakter anak. Tapi kalau arahnya mau mengajar, membentuk katakanlah ahli di bidang teologi, maka ya kita ikuti strata yang berjenjang dalam ilmu kalam gitu ya. Misalnya tadi, apakah penting ya bagi kita misalnya masyarakat modern atau anak-anak yang tidak mendalami teks Quran secara mendalam, perlu tidak dia harus memutuskan apakah isbat itu mengkonfirmasi sifat tertentu secara tekstual, ataukah ya tafwid dan isbat gitu ya. Mufawwidah, dia memasrahkan. Jadi misalnya yadullah fawqa aydihim, ada firman Allah begitu kan, Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka kalau isbat itu sifat ya, maka orang kelompok pertama mengkonfirmasi bahwa Allah punya tangan. Banyak tangan. Tapi bagi orang-orang Asy'ari misalnya ini dianggap bermasalah karena tangan itu adalah ciri makhluk. Tidak mungkin Tuhan punya sesuatu yang bagian dari muhdas, realitas yang baru. Ini makanya terjadi perdebatan situ antara yang isbat ya sama kelompok yang mu'awwilah, yang menakwilkan tangan masih ada kekuasaan. Tetapi begini, saya sanksi apakah betul ya kalau ini wacana ini kita kenalkan ke publik. Apakah orang-orang awam ketika membaca Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran misalnya ya, tangan Allah di atas tangan mereka, kemudian atau hadis Allah turun ke bumi sepertiga malam, apakah mereka akan mengimajinasikan Tuhan sebagai bersifat kasar dalam arti terstruktur dari komposisi realitas? Saya kira enggak. Jadi kebutuhan imajinasi orang juga berbeda itu. Maksud saya, kalau tujuannya adalah masyarakat publik luas, saya kok cenderung membiarkan apa adanya gitu ya. Jadi orang bisa mengembangkan teologi sesuai kebutuhannya. Tetapi kalau kita ingin mencetak teolog memang orang yang mengikuti satu kerangka teologi tertentu, Asy'ari, Maturidi atau mungkin Mu'tazilah dan sebagainya, itu harus terstruktur. Jadi menurut saya kembali ke tadi, kalau fokusnya memang harus dilihat dulu audiennya siapa. Kalau sasaran audien adalah anak-anak secara umum, menurut saya kok malah lebih baik kita tanamkan pengenalan Tuhan melalui nama-namanya, dan itu akan membentuk karakter dia, ya, dibanding mengenalkan tentang perbuatan dalam kalam yang tidak begitu mungkin kurang berpengaruh juga dalam kehidupan nyata gitu ya. Perdebatan apakah Tuhan itu punya tangan, punya kaki, tersenyum atau enggak, itu juga tidak punya implikasi praktis dalam kehidupan kita gitu ya. Di samping diskusinya juga panjang. Apalagi misalnya di dalam irfan itu satu tasawuf yang teoritik ya. Pada akhirnya kita meyakini bahwa karena Tuhan itu di dalam zatnya itu transenden ya, dia terputus jauh dari kita ya. Kita tidak mungkin mengenali dia apa adanya. Maka segala persepsi yang dibangun oleh manusia tentang Tuhan itu pasti berbeda. Dan itu sesuai dengan batas kedirian kita. Ada hadis sahih, tetapi konteksnya lain, tapi saya ingin menarik ke konteks teologi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Artinya apa? Bahwa di situ juga Allah menyebut, mengkonfirmasi ya, segala persepsi kita tentang Tuhan itu adalah dzan, dugaan. Maka di dalam tasawuf disebut ilahul mu'taqadat, Tuhan yang diyakini dalam sebuah persepsi tertentu. Jadi bukan Tuhan apa adanya. Semua yang kita imajinasikan tentang Tuhan, ya Tuhan berbeda dengan itu. Kita membayangkan kuasa Tuhan, mungkin seperti, karena kata kuasa yang relate kepada kita itu hubungannya dengan pengejawantahan dari sifat-sifat diri kita ya. Tuhan Maha Tahu, karena kita sebagai manusia punya pengetahuan. Semua sifat Tuhan yang kita kenal dalam Al-Quran itu yang terkoneksi dengan sifat diri kita. Yang berbeda dalam hal intensitasnya ya dan originalitasnya. Wujud kita ada, Tuhan ada. Atau apa adanya sama? Enggak. Adanya kita bergantung kepada adanya Tuhan. Adanya Tuhan independen. Tetapi semua pengenalan kita tentang Tuhan itu selalu kembali kepada pengetahuan kita tentang diri kita. Sifat-sifatnya ya, semuanya. Nah, di level zatnya Tuhan terpisah.
Kita nggak mungkin tahu. Makanya dalam kaum sufi menyatakan semua pengetahuan kita yang kita kenal tentang Tuhan, yaitu dalam batas kedirian kita. Disebut al-ilahul mu'taqad atau al-ilah fil i'tiqad, ya. Tuhan yang diyakini oleh persepsi kita. Dan setiap orang bisa berbeda-beda ya. Jangankan satu agama, setiap orang per kepala bisa beda-beda. Mungkin sama kerangka umumnya, tapi tingkat kedalaman bisa berbeda gitu. Ini tidak membatalkan keislaman karena memang Islam mengkonfirmasi itu. Jadi pasti setiap orang keyakinannya berbeda-beda. Nah, tapi di dalam zatnya sendiri Tuhan terlampau dari itu. Maka misalnya dalam ilmu kalam ya, berkembang apa yang disebut sebagai teologi negatif ya, atau apofatisme. Teologi negatif itu teologi yang menggunakan metode via negativa. Ada via konfirmatif, ada via negativa. Jadi penyangkalan, teologi penyangkalan. Imam Ghazali misalnya sebagai ulama besar Hujjatul Islam mengatakan yang sangat masyhur ya, kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Kita mungkin telah mempelajari banyak hal tentang Tuhan ya, tentang konsep Tuhan ya. Tetapi kata Imam Ghazali, apapun yang terlintas di kepalamu tentang Tuhan, tentang Allah, fallahu bi khilafi dzalik. Allah berbeda dari itu. Itu negativa ya. Karena kalau kita meyakini ya, Tuhan sebatas persepsi kita, maka dia terbatas di situ. Tuhan lebih luhur dari itu. Jadi teologi pun menurut saya itu suatu wilayah yang sangat luas sekali, tetapi kalau untuk kepentingan konsumen atau publik luas, rasanya hemat saya itu kurang tepat menarik ke arah yang tadi ya, perdebatan soal isbat dan sebagainya. Ya anak-anak nggak perlu itulah, apalagi mungkin di Wellington saya nggak tahu ya. Saya pun inginnya di sekitaran Depok ini, kalau anak-anak katakanlah untuk yang sekolah-sekolah SD yang pesantren ini nggak usah terlalu mempelajari hal-hal begitu, tapi cukup kenalkan Asmaul Husna, yang itu mentransformasi diri dan itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya, membuat dia jadi lebih baik ya, dan punya pandangan yang benar. Itu saya kira sudah cukup. Wallahu a'lam. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Azam dan Mas Pira atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini dari Mas Arik. Monggo Mas Arik, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Arin. Maaf Pak Ustadz, nggak bisa nyalain kamera lagi di jalan. Ini juga topiknya agak melenceng sedikit. Maaf. Begini Pak Ustadz, pengertian saya adalah kita sebagai manusia harus menjaga baik hubungan dengan manusia lain, baik dengan yang Muslim maupun yang non-Muslim. Kalau ada kerabat dekat yang meninggalkan Islam, gimana ya Pak Ustadz cara menyikapinya? Karena saya pernah dengar katanya kewajiban kita dalam menjaga hubungan baik itu jadinya hilang. Apakah ini benar? Karena berbeda dengan kalau misalnya mereka dari awal memang non-Muslim gitu. Gitu kira-kira Pak Ustadz. Terima kasih. Langsung ya, Mas Nazar. Ya, terima kasih Mbak Arin. Saya kira sikap yang tadi saya sempat menyinggung di awal bahwa Islam itu sebagai tali kasih, sebagai rahmat bagi semesta. Kemudian juga setiap entitas makhluk terutama manusia itu mengandung di dalamnya ruh dari Allah ya, ada tiupan ruh, dan karena itu sakral ya. Nah, bagaimana dengan orang yang Islam kemudian dia pindah keyakinan? Mari kita coba mengevaluasi ya. Saya biasanya menghormati maksud saya apresiasi, kalau ada orang pindah agama itu didasarkan pada pencarian kebenaran gitu ya. Jadi misalnya orang tidak dididik di dalam Islam dengan pendidikan yang cukup ya, lalu dia lebih ikut di seminari dalam Kristianitas dan lebih mantap hatinya dengan keyakinan teologi Kristen, lalu dia pindah ke Kristen misalnya, maka kewajiban moral dia adalah memang pindah agama gitu. Kalau tidak memungkinkan bagi dia untuk mengembangkan, meningkatkan pengetahuan keislaman dia. Misalnya akses buku yang terbatas, tidak punya guru yang membimbing. Katakanlah orang udah frustasi,
Kan sebetulnya kan banyak juga orang pindah agama bukan karena pengetahuan sebetulnya, karena kecewa dengan masyarakatnya yang didominasi oleh orang-orang seagama tapi tidak menunjukkan sikap yang positif gitu. Jadi harusnya kalau motivasi pindah agama itu karena didorong oleh pengetahuan, harusnya itu sikap yang benar, ya. Apapun agamanya. Ajaran dalam fikih yang menyatakan bahwa orang man baddala dinahu faqtuluhu, ya, orang yang pindah agama bunuhlah, itu dalam pembacaan ulama kontemporer dihubungkan dengan kasus-kasus tertentu, jadi bukan karena pindah agamanya. Jadi pindah agama itu satu beragama itu prinsip dasar, hak dasar manusia yang nggak boleh kita ganggu, dan setahu saya Islam tidak mengganggu atau tidak memutus hubungan, justru Nabi saja berhubungan baik dengan orang-orang yang beragama lain. Termasuk juga ada beberapa sahabat Nabi yang irtaddu, ya, kemudian keluar dari Islam gitu. Nah, apakah peperangan yang terjadi dengan mereka itu karena faktor agama atau karena faktor sosial? Nah, penelitian belakangan menunjukkan bukan karena faktor agamanya, karena agama itu kebebasan. Ayat Al-Qur'an misalnya la ikraha fid din, ya. Tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fid din di surat Al-Qur'an itu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, sudah sangat jelas sekali berbeda antara petunjuk dengan kesesatan. Maka kalau orang memilih jalur sesat, itu pilihan dia, dengan implikasi sebagai sikap dewasa dia, gitu. Ya, kalau kita sebagai muslim lalu memutus hubungan buruk, maka kita tidak mengembangkan akhlak Islam untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan seterusnya, bukan hanya sesama muslim, ya, tapi sesama manusia, bahkan juga alam. Kan relasinya kan 3, ya. Tuhan, kosmos, ya, termasuk manusia dan alam gitu. Tuhan, manusia dan alam. 3 triadik itu. Jadi sikap yang tepat itu tetap berbuat baik, apalagi juga keluarga misalnya, ya, membangun hubungan baik, dan temperamen saya sebagai muslim, kalau memang masih bisa diupayakan dialog untuk mengajak dia kepada agama yang kita yakini benar, ya kita ajak kembali gitu. Tetapi jangan sampai kayak tadi, ya, misalnya yang disampaikan oleh Sob Zira tadi, ternyata paradigm kita berbeda gitu, ya. Soal ateis misalnya. Sebetulnya kita juga punya jawaban, bukan tidak itu. Misalnya kalau orang sudah meyakini, kan kelemahan teologi tradisional itu karena melihat Tuhan dari perspektif semesta. Maka berhenti di Tuhan, kan, di Allah pencipta. Allah kok ada sendiri. Maka juga orang ateis bilang alam pun ada per se. Ya. Ada dengan sendirinya, seperti Tuhan ada dengan sendirinya. Kalau orang bisa menerima Tuhan ada tanpa pencipta, kenapa orang repot menerima alam ada tanpa pencipta? Maka universe itu ya dipandang sebagai exist per se. Jadi dia ada dengan sendirinya sama seperti Tuhan. Mereka menyangkal Tuhan. Nah, kalau ini yang di paradigmanya begini kan memang agak repot dalam dialog kita. Tetapi sesungguhnya juga dalam kajian filsafat, ya, dikenal 2 konsep ketuhanan yang berbeda. Ada yang personal God, ya, ada impersonal God. Ada Tuhan personal. Ini Tuhan yang diyakini oleh agama-agama Abrahamik biasanya. Tuhan yang punya personalitas, punya muka atau tampil dalam sifat tertentu. Tuhan Maha Penyayang. Itu kan sifat-sifat manusia. Itu Tuhan yang diyakini 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, ya. Tapi ada impersonal God, ya. Misalnya dalam Hinduism, ya. Di beberapa varian dalam Hinduisme, ya. Dan di Buddhisme tidak ada konsep ketuhanan, setahu saya. Terus agama-agama Timur itu impersonal God, ya, yang memandang alam sebagai satu totalitas yang keutuhannya terrelasi dengan Tuhan, seterusnya, ya. Jadi dugaan saya bahkan orang ateis sekalipun, ya, kalaupun dia tidak meyakini Tuhan sebagai Tuhan personal, dia meyakini Tuhan sebagai Tuhan impersonal. Karena dia meyakini semesta itu ada. Nah, di dalam filsafat biasanya sifat dasar Tuhan itu adalah ada, al-wujudul mahd, wujud yang murni. Bahkan lebih di samping sifat-sifat lain yang kita kenal itu, sifat inti yang menunjukkan Tuhan sebagai Tuhan, dia adalah wujud itu sendiri, gitu. Keberadaan. Makanya di dalam filsafat, maka pembuktian Tuhan tidak seperti dalam teologi. Karena dalam teologi nanti akan mentok di alam ada diciptakan. Misalnya kita ada orang tua beliau sampai terakhir alam Tuhan. Terus Tuhan siapa lagi nggak bisa. Maka orang ateis membalik gitu. Kalau itu yang kita pakai, kita kewalahan. Nah, maksud saya, kalau paradigma atau cara pandang kita dengan saudara kita yang pindah agama tadi, itu masih inline, masih kita bisa diskusi,
ada baiknya kita ajak diskusi. Siapa tahu ya, mungkin dia pindah agama itu bukan karena soal pengetahuan ya, mungkin ya. Boleh jadi kan biasanya yang paling banyak itu orang menjadi pindah keluar Islam karena faktor sosial ya. Saya Muslim, hidup di lingkungan Muslim, tapi ternyata perlakuan kayak begini segala macam. Terus saya tinggal di luar, di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal agama Islam, tapi malah baik. Jadi yang dilihat adalah implementasi sosialnya, bukan ajaran kuah ajaran, bukan ajaran sebagai ajaran, bukan. Nah, tapi kalau memang problemnya ada pada masalah pengetahuan dia tentang Tuhan, itu kita ajak diskusi kalau memungkinkan. Dan kalau dia bersikeras menjadi atau ikut dengan agama barunya, itu ya welcome, nggak ada masalah saya kira. Orang dituntut untuk konsisten dengan kebenaran atau pencarian dia anut. Ya apa artinya kita misalnya orang terpaksa mempindah agama gitu ya, tapi hatinya nggak jujur, nggak tulus dalam maka mukhlishina lahuddin ya, mengikhlaskan untuknya agama dalam beragama. Mengikhlaskan artinya tulus setotal-totalnya, berserah diri sepasrahnya kepada kebenaran mutlak. Dalam hal ini dalam kita adalah Allah. Kalau orang tunduk kepada kebenaran dan kebenaran dia anut misalnya adalah Buddhism, dia akan ikut Buddhisme. Itu tidak terelakkan. Maka kalau dia, kecuali kalau kita munafik ya, kecuali kita munafik maka hatinya bilang apa tapi dia ikut agama apa. Jadi menurut saya pindah agama itu bukan problem serius ya, kalau memang didasari oleh satu pencarian. Meskipun ya, tapi juga artinya begini, kita sebagai Muslim harus meningkatkan pengetahuan kita. Gitu. Kan kadang kebalik tuh, kayak tadi disampaikan pelajaran agama kita 1 minggu 1 kali, cuman mungkin 2 jam atau 1 jam. Tapi kita mempelajari misalnya kosmologi ya, dari fisika ke kosmologi dengan sampai tingkat S3 itu sudah sangat tinggi. Jadi pengetahuan dia tentang kosmos itu sangat tinggi ya, tentang alam. Terus dia nggak yakin kok bisa penciptaan begini terjadi seketika gitu. Maka keyakinan tentang Tuhan gugur. Padahal kalau kita ukur misalnya pengetahuan ilmiah seorang profesor ini sampai S3 itu canggih. Tapi pengetahuan Islam dia sebetulnya hanya pengetahuan level anak-anak. Karena tidak di-upgrade. Hanya belajar dikatakanlah dari TK sampai SMA gitu ya. Jadi kan timpang ini. Pengetahuan dia sebagai seorang saintis sampai dapat pengukuhan guru besar misalnya, itu pengetahuan dia sebagai seorang muslim itu tidak melampaui dari pengetahuan anak SD. Misalnya begitu. Ini artinya timpang. Kalau orang begini pindah agama, ya agak wajar karena memang sebetulnya pengetahuan agamanya kurang. Pengetahuan agama sekali lagi bukan cuma soal halal haram ya, tapi tentang moralitas dan teologi dan sebagainya. Mungkin itu Mbak, mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Boleh ada pertanyaan lagi mungkin dari jamaah? Monggo silakan raise hand. Baik, sepertinya belum ada lagi pertanyaan. Kalau gitu mungkin saya ada satu ini Ustadz. Saya ada satu pertanyaan tentang kegelisahan tadi itu. Tadi Ustadz sempat nyebut bahwa bisa jadi orang pindah agama itu gara-gara kondisi sosial gitu loh. Tentang kondisi sosial bahwa saya tinggal di antara orang-orang beragama, tapi kok perilakunya seperti ini, seperti itu, segala macam. Pertanyaan saya begini, apakah ini menurut pengalaman Ustadz, apakah Ustadz merasakan pengalaman bahwa apa ya, yang tadi itu bahwa yang tadi sempat Ustadz jelaskan bahwa semakin ke sini esensi itu semakin hilang gitu. Kita justru semakin mendekat ke arah yang formal gitu ya. Nah, apakah di masyarakat kita hal itu semakin terasa gitu? Apa yang Ustadz rasakan saat ini di masyarakat gitu? Apakah di Indonesia atau mungkin Muslim secara luas gitu ya? Terima kasih. Iya, itu memang fenomena yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir ya. Ada banyak faktor sih, ada banyak faktor yang memicu itu. Sesungguhnya sejak dulu Mesir dikalahkan oleh Napoleon ya. Jadi gerakan gerakan pembaharuan Islam atau gerakan reformis itu kan ketika orang-orang Islam mengalami kondisi sosial yang berbeda. Dulu dunia dipegang oleh orang Islam ya. Ada
Ottoman Empire, yaitu Turki Utsmani dan sebagainya. Orang Islam tidak bisa membayangkan pada suatu saat mereka akan kalah secara ekonomi dan politik, ya, dalam mengurus dunia. Tetapi Napoleon membatalkan itu semua. Ya. Jadi di mana-mana orang Islam kalah segala macam, sampai peradaban dipegang oleh orang-orang non-Muslim, dan bukan hanya di level kesejahteraan sosial, tapi juga sains dan sebagainya yang membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan lebih beradab. Nah, respon terhadap keadaan ini itu macam-macam. Ini yang menjadi titik dari awal modernisme di dalam Islam. Responnya macam-macam. Ada orang yang berkiblat kepada Barat, maka Islam dianggap sebagai budaya saja. Ini banyak di orang-orang Arab begitu. Ya, katakanlah semacam ateis tanggung gitu ya. Ateis tanggung, itu masih Muslim tetapi ya kayak nggak ada Islamnya. Tapi ada juga orang yang mencoba memberikan penafsiran baru terhadap Islam yang kompatibel dengan semangat zaman yang baru. Tapi kan makin ke sini juga ternyata gerakan politik Islam tidak berhasil ya di mana-mana. Sampai katakanlah di Indonesia saja misalnya kemarin ya, kekalahan di ruang-ruang publik mendorong sebagian orang ya memanfaatkan identitas keagamaan. Ini politik identitas. Ini juga ikut menyulut terbentuknya formalisme agama. Karena itu paling tampak ya. Misalnya menggambarkan diri sebagai kelompok yang tertindas di negeri sendiri oleh kelompok lain yang terutama diidentifikasi sebagai agamanya berbeda. Itu kan paling mudah. Saya buka saja Chinese misalnya ya. Chinese kan selalu menjadi korban propaganda di Indonesia kan. Di Indonesia itu betapa mudah narasi-narasi yang negatif tentang Cina itu dimunculkan. Padahal founding fathers kita yang memerdekakan Indonesia juga orang Cina di dalamnya. Dan harusnya kita nggak melihat faktor ras di situ. Ini berbeda dengan Arab. Arab beruntung di Indonesia. Arab maupun Cina bukan orang lokal, mereka pendatang. Ya, saat ini kalau di tes misalnya lewat gen juga orang udah campuran sebetulnya. Tapi minimal dari muka saja ya, dari wajah kan, atau orang yang masih namanya menggunakan fam dan seterusnya. Orang-orang Arab nasibnya beruntung dibandingkan orang Chinese gitu. Karena Arab ya berhubungan dengan kita dalam hal agama gitu. Padahal dulu orang yang memerdekakan Indonesia, tokoh-tokohnya juga ada Arab di situ, ada Chinese ya. Di tatanan struktur di zaman Soekarno itu juga beberapa menterinya adalah Chinese itu, dan orang-orang yang berjasa besar. Tapi kenapa misalnya makin ke sini ya, narasi-narasi yang dibangun ya untuk memecah, ini kan politik identitas, itu Cina seolah-olah adalah musuh. Nah, ini adalah sebetulnya karena kekalahan orang-orang Islam dalam menyampaikan suara. Jadi aspek kekelompokan. Jadi itu aspek politik. Pasti yang ikut merusak begini adalah kepentingan politik praktis. Ada banyak hal ya, fenomena macam-macam ya, hilangnya trust kepada pemimpin ya, dan segala macam ya, dan lain-lain. Jadi ada faktor. Jadi menurut saya pengentalan identitas itu sehingga orang menonjolkan formalisme agama dengan lambang-lambang pakaian, juga termasuk fashion dan sebagainya ya. Fashion sangat penting sekarang itu. Itu karena apa? Kita tidak bisa memegang power dalam memanage sebuah masyarakat ya. Dan ini sebetulnya karena diorganize oleh orang-orang tertentu, oleh kekuatan tertentu. Jadi bukan secara nature-nya masyarakat akan begitu, bukan. Tapi ini ada aktor di balik itu. Ini politik identitas. Jadi saya kira itu mungkin yang makanya tadi saya sampaikan bahwa saya ingin mencoba antaridal amatu robbatah ini terkait dengan kecenderungan yang makin terbalik ya. Kita kehilangan esensi, kehilangan ruh, justru terjebak pada formalisme agama. Dan banyak itu ya. Apa kita lupa ya bahwa menghormati itu wajib ya. Wajib, hormati manusia itu wajib. Menghormati orang tua itu wajib. Menyayangi anak kecil itu wajib. Tapi kayaknya kalau kita tidak menghormati, itu rasanya tidak lebih berdosa dibanding meninggalkan sholat gitu loh. Jadi ini kan satu kekeliruan saya berpikir ya. Jadi kalau ninggalin sholat itu merasa berdosa, ninggalin puasa. Tapi kalau maksiat dalam arti tidak meningkatkan potensi pemikiran kita, itu bukan maksiat kayaknya gitu. Itu kan juga salah gitu. Karena segala potensi ada pada manusia itu harus kita tingkatkan terus-menerus gitu ya.
belajar dan segala macam gitu. Artinya yang Ustadz lihat sekarang apa ya, pemahaman kita terhadap hablum minallah itu jauh terlalu berat, jauh lebih berat daripada hablum minannas kita gitu. Itu bagaimana? Iya bisa begitu, tetapi juga seharusnya hablum minannas dibingkai dalam dikemas dalam bingkai hablum minallah gitu. Yang saya usulkan kita menyambungkan keduanya. Tetapi masing-masing dalam porsi yang seimbang gitu. Betul. Oke. Kira-kira itu. Terima kasih sekali, Masya Allah. Ini rasanya kuliah beneran ya, Ustaz. Jamaah Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ada satu pertanyaan lagi dari Mas Arik, Mbak Arin. Assalamualaikum. Oh, Mas Arik, monggo. Waalaikumsalam. Aduh, maaf, lagi agak di jalan agak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas pencerahannya. Ini mau menyambung yang tadi respon dari pertanyaannya Mas Nazor yang tadi barusan Ustadz bilang tentang apa namanya kaitannya tentang menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjauhi larangan-larangan yang tadi barusan itu. Kadang mungkin ini personal, cuma kadang saya suka berpikir tertanam di otak saya kalau Allah itu Maha Pengampun, Pengasih, Maha Penyayang dan lain-lain. Jadi itu malah kadang membuat saya mempermudah saya melakukan hal yang seharusnya tidak saya lakukan, Ustaz. Gimana kira-kira ya biar saya bisa ngilangin pemikiran kayak gitu, Ustaz? Yang kadang simpel mungkin malas sholat, ntar aja insya Allah Allah maafin. Atau saya mau pakai celana pendek yang harusnya menutupi aurat tapi saya terlalu keangkat, mungkin saya kadang berpikiran Allah Maha Pengampun, mungkin nggak apa-apa sekali 2 kali kayak gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih, jazakallah. Iya, memang manusia itu di dalam hadis ya digerakkan di antara 2 jari Ar-Rahman ya, jari Allah gitu. Tapi begini, memang tidak mungkin kita akan lepas dari 2 kondisi tarik-menarik antara khauf dan roja, antara rasa takut, cemas, dan harap, pengharapan kepada Tuhan. Nah, pengharapan kepada Allah, roja, yang berlebihan, itu berimplikasi pada tahawun. Kita mengentengkan. Allah Maha Pengampun, nggak apalah sekali. Gitu. Terus. Tetapi juga jangan lupa bahwa kalau ketakutan berlebihan itu bikin suudzon. Berpikir Allah nggak akan mengampuni, itu juga buruk. Sama jeleknya dibanding yang meremehkan. Tapi sekali-kali mungkin akan terjadi. Memang yang pasti kita akan selalu dalam tarik-menarik antara rasa harap dan cemas. Ini sudah fitrah manusia ya, di hadapan Tuhan. Gitu. Nah, bagaimana kita menstabilkan biar seimbang antara ketakutan dan harap kepada Allah tadi. Maka kelihatannya yang terpikir saya sekarang adalah tadi yang saya singgung tentang tiga hal yang mendasari gerak cinta kita kepada Tuhan. Itu kan tadi ada yang rasa takut ya, dan rasa harap dan rasa kepantasan gitu. Jadi paling mudah kalau misalnya kita membayangkan dalam diri kita ya, apakah hal yang begini itu disukai atau enggak dengan Allah, oleh Allah gitu. Ya, kalau suka tidak suka itu kan hubungannya sudah kekasih hubungannya ya. Suka tidak suka itu kekasih. Tapi kalau ini dosa atau enggak itu kan relasinya masih relasi atasan bawahan ya. Relasi antara Tuhan dengan hamba itu kita pandang sebagai struktur atas bawah. Kamu berdosa, kamu siksa. Gitu. Tapi kalau ini Allah suka enggak gitu ya. Enak enggak ya? Maksudnya Allah ridho enggak gitu. Itu pertanyaan itu lebih eksistensial gitu ya, lebih dekat dengan kita sebagai manusia dan barangkali lebih memudahkan kita untuk berada di tengah-tengah gitu. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sarankan ya kalau misalnya kita hendak katakanlah terpeleset lagi dalam melakukan hal itu dan kita masih sadar, kita nyoba bertanya, kira-kira hal begini itu disukai atau enggak oleh Allah? Bukan lagi boleh atau enggak boleh ya, kalau boleh enggak boleh kan masih kategorinya formal ya. Berimplikasi pada dosa tidak dosa. Tapi kalau
disukai atau enggak, itu sudah hubungan kita dengan Tuhan lain itu dengan yang pertama tadi. Nah, meskipun ya saya tidak netral ya, saya tidak netral pandangan agama saya. Kalau harus dimenangkan aspek khauf dan roja, ya, aspek rasa takut dan rasa harap, ya, maka menurut saya roja dimenangkan. Ya. Jadi masih mending menganggap Allah Maha Pengampun dibanding suudzon Allah tidak akan mengampuni. Ya. Karena kenapa? Allah menyatakan dirinya, ya, Allah itu maha mutlak. Ya. Maha mutlak, tidak terbatas. Sifatnya tidak terbatas. Tetapi dua sifat yang dipilih untuk mewakili keseluruhan sifat itu yang membuka semua surat Al-Quran kecuali di satu surat. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, ya. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang Rahman, dan nggak cukup dengan Rahman saja, Ar-Rahim, yang penyayang. Rahman dan Rahim dari dua kata ini dari akar kata yang sama, itu rahmah. Artinya cinta lah, ya, cinta. Jadi ada banyak nama Tuhan. Qahar, Maha Kuasa, ada Muntaqim, Maha Pendendam, ya. Ada Syadidul Batsh, Maha keras siksanya dan sebagainya. Tetapi Allah memilih Rahman dan Rahim dan itu membuka 113 surat Al-Qur'an. Artinya apa? Kayaknya nih Allah mempromosikan sifat cinta kasih dalam relasi kita dengan Dia. Maka kalau kita harus memenangkan gitu ya, apakah takut sehingga berimplikasi pada suudzon, takut berlebihan, ataukah tadi ya kita pilih yang roja, yang berharap, yang penuh harapan, tapi memang jangan sampai itu meremehkan. Jadi kita tetap husnuzon, kita berbaik sangka, kayak apapun keteledoran kita pasti Allah akan mengampuni. Allah Maha Sayang, dan Dia sudah menyatakan di dalam 14 surat Al-Quran, ya, 13 diawali dengan basmalah, ya. Satu surat tidak ada basmalahnya, tapi basmalah ditemukan di surat An-Naml. Jadi An-Naml mengandung 2 basmalah. Jadi ada 114 basmalah dalam Al-Quran, dan itu nama Rahman dan Rahim yang dipakai. Belum lagi nama Rahman dan Rahim yang tersebar di ayat-ayatnya, ya. Dan yang pasti kata ulama, ya, saya belum mengecek satu persatu, tapi kata ulama secara kalkulasi nama Allah yang orientasinya itu kelompoknya adalah Jamal. Jamal itu makna yang mengandung keindahan, ya, fasinan, ya. Itu lebih banyak dibanding nama yang mengandung makna Jalal. Jalal itu kedahsyatan, ke tremendum, sifat tremendum. Jadi Allah lebih banyak menampilkan diri sebagai yang penyayang itu dibanding yang tegas, yang kencang gitu. Saya kira itu, Mas Arik. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Mas Arik. Terima kasih Ustadz Azam atas jawabannya. Barangkali ada lagi dari jamaah? Mas Nazar cuma mau bilang jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Azam Bahtiar. Ini ilmunya banyak banget yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan nggak cuma kesempatan sekarang ini, tapi berikutnya Ustadz Azam bisa ngisi di pengajian Umi ini, dan ya mudah-mudahan bisa juga jalan-jalan ke sini, ke Wellington. Amin. Terima kasih. Afan ya Ustadz, saya sedang tidak sehat, lagi sakit, jadi tidak bisa nyalakan video. Ya. Semoga cepat sehat. Amin. Alhamdulillah. Ya, ini ada di ruang chat juga ada satu apresiasi lagi. Terima kasih kepada Ustadz Azam dari Mas Ahmad Al-Yazani. Terima kasih atas pencerahannya. Baiklah, jamaah sekalian, saya kira demikianlah akhir dari ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Azam yang tadi bertajuk Syarah Hadis Jibril tentang struktur ajaran Islam, gitu ya. Terima kasih banyak Ustadz, semoga sehat-sehat selalu di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf.